Kenapa uang bisa merusak pertemanan yang awalnya terasa tulus? Dua orang bisa sangat dekat, saling percaya, lalu berubah canggung hanya karena urusan uang. Pinjam-meminjam, bisnis bareng, atau sekadar perbedaan kondisi finansial sering menjadi pemicu. Masalahnya bukan semata uangnya, tetapi makna yang dibawa uang ke dalam hubungan. Uang membawa ekspektasi, kekuasaan, dan rasa sensitif yang tidak selalu disadari sejak awal pertemanan dibangun. Uang secara alami mengubah dinamika relasi. Ketika uang terlibat, hubungan yang sebelumnya setara bisa terasa timpang. Siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang merasa berutang. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan psikologis. Bahkan tanpa niat buruk, salah satu pihak bisa merasa lebih dominan, sementara yang lain merasa sungkan atau rendah diri. Dari sinilah jarak emosional mulai terbentuk. Masalah lain muncul dari ekspektasi yang tidak diucapkan. Saat meminjamkan uang ke teman, banyak orang berharap pengertian, tanggung jawab, atau balasan tertentu. Namun harapan ini sering tidak dikomunikasikan dengan jelas. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kekecewaan muncul. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena rasa dihargai yang terasa hilang. Uang juga sangat terkait dengan nilai dan prinsip hidup. Cara seseorang menggunakan uang mencerminkan prioritasnya. Ketika dua teman punya pandangan berbeda soal utang, gaya hidup, atau pembagian keuntungan, konflik mudah muncul. Perbedaan ini sebelumnya tidak terasa, tapi menjadi jelas saat uang terlibat. Yang satu menganggap wajar, yang lain merasa dilanggar. Rasa sungkan memperparah keadaan. Banyak orang enggan menagih uang ke teman karena takut merusak hubungan. Akibatnya, ketidaknyamanan dipendam. Setiap pertemuan terasa canggung, setiap percakapan mengandung beban tersembunyi. Hubungan tidak rusak karena konflik terbuka, tetapi karena emosi yang tidak pernah dibicarakan secara jujur. Dalam kerja atau bisnis bersama, uang menuntut profesionalisme. Masalahnya, pertemanan sering dibangun atas dasar kepercayaan emosional, bukan sistem yang jelas. Tanpa kesepakatan tertulis, pembagian peran dan keuntungan menjadi kabur. Ketika hasil tidak sesuai harapan, perasaan dikhianati mudah muncul, meskipun tidak ada niat buruk sejak awal. Perbedaan kondisi ekonomi juga bisa menggerus pertemanan. Saat satu pihak berkembang lebih cepat secara finansial, dinamika berubah. Muncul rasa iri, minder, atau merasa ditinggalkan. Uang menjadi simbol keberhasilan dan status, bukan sekadar alat tukar. Jika tidak disikapi dewasa, perbedaan ini menciptakan jarak yang sulit dijembatani. Penting dipahami, uang tidak menciptakan masalah, tetapi memperbesar masalah yang sudah ada. Kurangnya komunikasi, batasan yang tidak jelas, dan ekspektasi tersembunyi akan muncul ke permukaan saat uang terlibat. Uang hanya mempercepat konflik yang sebelumnya laten. Solusinya bukan menghindari uang dalam pertemanan, tetapi menetapkan batasan yang sehat. Pisahkan urusan pribadi dan finansial. Jika melibatkan uang, buat kesepakatan jelas sejak awal. Lebih baik terasa kaku di depan daripada rusak di belakang. Kejelasan justru melindungi hubungan. Uang bisa merusak pertemanan karena ia menguji kejujuran, kedewasaan, dan batasan. Bukan semua pertemanan hancur oleh uang, tetapi yang rapuh akan cepat retak karenanya. Ketika uang dikelola dengan komunikasi dan kejelasan, pertemanan bisa tetap sehat. Namun tanpa itu, uang mudah berubah dari alat bantu menjadi pemicu perpisahan.